Pemirsa, dua pria menyerang sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang. Polisi langsung menangkap keduanya dan menyita busur panah. Viral aksi penyerangan terhadap mahasiswa yang tengah latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang di Taman Larea, Kota Makassar. Kedua pelaku ASF dan FZ menggunakan sepeda motor langsung melepaskan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa dan mengeluarkan kalimat tidak pantas. Kedua pelaku langsung kabur usai mendapat perlawanan dari mahasiswa. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap dua pelaku dan menyita busur panah yang digunakan keduanya saat beraksi. Kedua pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran dendam pribadi. Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 pelajar mendorong sepeda motor karena mogok, diserang 2 pria tak dikenal. Peristiwa berdarah terjadi di Jalan Raya Pulau Landak, Sindang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat 3 pelajar tengah mendorong sepeda motor yang mogok. 2 pria tak dikenal datang dan menawarkan bantuan untuk mendorong motor. Namun sesampai di lokasi kejadian, salah satu pelaku tiba-tiba turun dan langsung menyerang para korban dengan senjata tajam. Sementara korban menderita luka bacok di bagian punggung. Satu korban lainnya terluka pada kedua jarinya saat berusaha menahan serangan. Dan satu korban lainnya berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Asli bocah sini. Bocah sini. Saya mah ponakan itu. Anak ponakan itu yang punggungnya kena itu. Ya sebenarnya yang Berarti luka di bagian mana aja yang punggung. Kedua korban yang terluka dilarikan ke RSUD Cabang Bungin dan masih menjalani perawatan. Sementara pelaku melarikan diri dan kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal sekelompok remaja menyerang warga di Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 pelaku ditangkap setelah melukai 3 warga. Polisi menyergap sekelompok remaja anggota gangster di bantaran rel Kemayoran. 2 pelaku menyembunyikan senjata tajam di semak-semak. 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda. 2 diantaranya di bawah umur. 5 pelaku terlibat penyerangan di Tanah Tinggi, menyebabkan 3 warga luka parah. Terungkap motif penyerangan untuk cari popularitas di media sosial. Pemirsa, seorang anak yang terperosok ke dalam lubang sedalam 3,7 meter di Tebet, Jakarta Selatan dievakuasi suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Namun malang nyawanya tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, evakuasi bocah laki-laki 3 tahun terperosok ke lubang proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas Gul Karmat menggunakan alat berat untuk mengevakuasi karena lubang memiliki kedalaman hingga 3,7 meter. Korban sempat terjerat dan terjebak selama 4 jam. Namun malang, korban mengembuskan nafas terakhir saat dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, sebelumnya korban bermain di lokasi pembangunan yang rencananya akan dibuat lapangan futsal. Pelaku pembunuhan wanita paruh baya di hotel di Sukabumi, Jawa Barat diringkus polisi. Pelaku tega menghabisi korban usai cekcok setelah berhubungan badan. Polisi menangkap ES, pelaku pembunuhan wanita di hotel di Jalan Stasiun Sukabumi. Pelaku merupakan kekasih korban, diringkus di Cigudeg, Kabupaten Bogor saat akan kabur ke Bengkulu. Pelaku tega menganiaya korban, sempat berselisih dengan korban.
usai keduanya berhubungan badan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ponsel, dompet korban, serta tiket kereta api. Tertangkap basah saat beraksi seorang pencuri di amuk massa di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pencuri tabung gas 3 kg babak belur dihajar massa. Ratusan warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat mengepung dan berusaha menghakimi seorang pelaku pencurian yang diamankan di kantor sekretariat RW. Pelaku tertangkap basah oleh penghuni rumah saat tengah mencuri sejumlah barang berharga. Sebelumnya pelaku diburu warga karena diduga mencuri HP dan sepatu di rumah yang sama. Proses evakuasi oleh petugas kepolisian sektor Sawah Besar berlangsung dramatis. Sebelumnya pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria membobol rumah warga dan mencuri tabung gas 3 kg tertangkap warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berhasil dikejar dan babak belur dihajar warga. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video menuding oknum anggota TNI merampas 16 ekor lembu milik seorang ibu di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tudingan ini dibantah Kodim 0209 Labuhan Batu. Beredar postingan di media sosial yang menjadi viral dengan narasi menyebutkan 16 ekor lembu milik seorang janda di Desa Seisiarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara diduga dirampas oleh oknum aparat TNI sebanyak 1 kompi. Dalam video yang beredar, sejumlah pria berbadan tegap berjalan di lokasi gelap, sementara perekam video menyorot mereka dengan menggunakan senter. Harga diri tetap Indonesia itu. Aku kemarin melapor ke Polres. Gak ada tanggapan. Pengecut. Tangkaplah penjahat. Banyak penjahat laporkan. Tapi lembu ikut klaim mencuri. Malu kali aku sama negara ini. Malu. Aku malu negara ini. Malu. Jadi anak bangsa Indonesia. Terdengar jelas dalam rekaman tersebut ucapan yang menuding aparat TNI telah membuat keributan serta mengambil 16 ekor lembu milik warga. Pasca video tersebut viral, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji, angkat bicara. Dandi menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan personil TNI Angkatan Darat melakukan pencurian sapi tidak benar. Sebenarnya peristiwa terjadi pada bulan Mei. Terjadi konflik antar dua warga yang berinisial MS dan J di Desa Seisiarti yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan lembu. Bahkan kedua belah pihak diketahui sudah saling melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Dandi menegaskan tidak ada keterlibatan personel TNI seperti yang dinarasikan dalam video yang viral tersebut. Keberadaan personil TNI di lokasi hanya untuk melakukan pengamanan agar konflik antar kedua pihak tidak meluas dan situasi tetap dalam kondusif. Ada video tersebut, tentunya juga kami mengevaluasi kegiatan seperti apa. Apakah benar adanya keterlibatan anggota di situ? Kami sudah melaksanakan pengecekan sampai dengan sekarang terkait dengan keterlibatan tidak ada. Tetapi memang ada personil yang melaksanakan pengamanan dalam rangka pada hari itu memang situasi konflik antara kedua belah pihak ini sedang sangat tinggi. Nah, anggota yang pengamanan tersebut itu menjaga agar situasi menjadi kondusif. Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji menyayangkan persoalan konflik antar warga tersebut justru menyeret dan membawa nama institusi TNI Angkatan Darat dalam narasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Diduga kerap kali dilakukan pelecehan seksual secara verbal, 4 pegawai negeri sipil atau ASN melaporkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Bekasi, Jawa Barat ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Yang menyatakan bahwa pertimbangannya dapat direkomendasikan. Inilah rekaman video amatir saat Kepala Satpol PP Kota Bekasi berinisial NS tengah menghadiri pemanggilan oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Kedatangan Kepala Satpol PP ini ke gedung Wakil Rakyat ini dimintai keterangan serta dipertemukan dengan 4 ASN yang bekerja di Dinas Satuan Pamong Praja Kota Bekasi yang diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual secara verbal. Dugaan pelecehan seksual secara verbal yang kerap kali dilakukan Kepala Satpol PP terhadap korban yang merupakan bawahannya. Usai dimintai keterangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, korban tidak kuat menahan tangis. Dan dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan Kepala Satpol PP ini kerap berulang dan terjadi sejak bulan Oktober 2025, bahkan kerap kali ajakan-ajakan yang menjurus pada aktivitas seksual dengan menemaninya di hotel. Para korban yang merasa risih dan terancam tidak bisa berbuat banyak lantaran pelaku adalah atasan yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Dan di sini ketika saya tidak mengangkat telepon, ada ancaman SP mau di mana, mau dipindahkan di mana, gitu. Udah terlalu banyak chat mas saya, makanya saya sebagian ada di handphone saya, chatnya dan teleponnya. Dan mengganggu sekali. Bantahan dari Kasatpol PP? Ya masih bantahan sih ya, memang bantahan ya, memang katanya tidak ada terjadi pelecehan verbal. Tidak ada. Ya, jadi yang memang belum ada bukti seperti itu. Jadi kami meminta dari 4 korban ini untuk segera menyurati ke BKPSDM ya aduan apa aja supaya bisa diinvestigasi ya kan. Nah dari situ nanti baru tembusnya kepada Komisi 1 baru kami bisa melihat siapa sebenarnya yang benar dan yang salah. Murfati Lidianto, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengatakan pihak Komisi 1 sudah melakukan konfrontir antara korban dengan Kepala Satpol PP. Dalam hal ini Kepala Satpol PP membantah semua tuduhan. DPRD Kota Bekasi juga meminta kepada para korban untuk melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Dinas BKPSDM Kota Bekasi. Selain dugaan pelecehan seksual secara verbal, Kepala Satpol PP juga kerap kali mengancam dan mengintimidasi, seperti mengancam akan memindahkan kerja ke tempat lain apabila tidak menuruti kemauan Kepala Satpol PP. Bahkan jumlah korban diduga masih banyak namun takut untuk bersuara. Korban berharap agar Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada Kepala Satpol PP yang sudah membuat resah dan tidak nyaman di lingkungan kerja. Usai memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, NS Kepala Satpol PP Kota Bekasi tidak bersedia memberikan keterangan dan menghindari awak media menuju kendaraan dinas. Ya, pemirsa, keluarga dan kerabat Dr. Ica Pakai Noni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kota Kupang. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Ica Pakai Noni, dokter umum yang meninggal dunia, juga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa, peti jenazah almarhumah akan diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Lilibah, Kota Kupang untuk dimakamkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor DPRD Timur Tengah Utara. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakai Noni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap,
Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Aksi dilanjutkan menyalakan 1000 lilin. Penyampaian orasi diakhiri pembunyian sirine dari 3 ambulans, simbol duka cita mendalam. Yang